dzikir nafas untuk anestesi. Ya, anestesi itu obat bius, pereda sakit. Nah, kalau orang lalu melakukan dzikir nafas spiritual, maka yang terjadi rileks dia. Ketika rileks, hormon stresnya turun, kortisolnya turun. Ketika kortisol turun, kekebalan tubuhnya naik. Kalau kekebalan tubuhnya naik, berarti sakitnya lebih cepat sembuh. Nah, ada dua prinsip, Mas Fatih. Napas yang bisa membantu seseorang untuk mengurangi rasa sakit. Kita menggunakan 3 hal di dalam obat bius spiritual, Mas. 1, kita relaksasi. Ya. 2, napas. 3, zikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Sufi semua, kita kembali lagi di channel Tasawuf Indonesia. Ya. Nah, minggu kemarin sudah kita bahas tentang pelatihan yang akan kita adakan di bulan Juni nanti ya, Pak. Oh iya. Yaitu pelatihan obat bius spiritual. Oh iya. Nah, minggu kemarin kita sudah membahas pelatihan itu tuh pelatihan seperti apa sih ya? Oh iya. Nah, sekarang berhubung ini pelatihan ya, Pak. Latihan apa yang akan kita gunakan di pelatihan ini? Nah, itu yang akan kita bahas sekarang. Ya. Dan untuk pengumuman pelatihannya, monggo teman-teman masih dibuka. Akan saya umumkan di akhir sesi nanti untuk apa saja yang didapat dan tanggal pasti pelatihannya. Ya. Monggo dijelaskan dulu, Bah, latihan apa yang akan kita gunakan di pelatihan ini. Ya, baik. Jadi pelatihan ini berdasarkan buku yang saya tulis ya. Judulnya Obat Bius Spiritual ya. Buku ini berisi 26 latihan, Mas ya. 26 prosedur. Jadi nanti waktu pelatihan nanti teman-teman akan berlatih 26 prosedur itu ya. 26 prosedur itu pada ringkasnya begini, yang tadi Mas Fatih tanyakan. Kita menggunakan 3 hal di dalam obat bius spiritual, Mas. 1, kita relaksasi. Ya. 2, napas. 3, zikir. Jadi sebenarnya relaksasi obat bius spiritual itu sebenarnya zikir nafas untuk anestesi. Untuk anestesi. Anestesi itu obat bius, pereda sakit. Nah, kan pereda sakit itu kan orang taunya kan ya, Mas ya. Kalau sakit apa terus minum pereda sakit. Tapi sebenarnya pereda sakit itu bisa muncul dari dalam diri kita sendiri. Tidak harus dari luar gitu, ya. Jadi tidak harus minum obat untuk menurunkan rasa sakit. Dengan zikir nafas itu salah satu hikmahnya, bukan tujuannya ya. Jadi salah satu hikmah dari zikir nafas itu berkurangnya rasa sakit. Ya, nanti kita jelaskan mengapa demikian. Ya, jadi ada 3 ya, Mas ya, 3 poin ya. Tadi Mas Fatih tanya dengan cara apa? Yakni kolaborasi, relaksasi, napas, zikir. Nah, jadi intinya itu sebenarnya zikir nafas ya. Jadi zikir nafas itu bisa kita praktekkan untuk kualitas tidur, bisa kita praktekkan untuk seperti ini ya, mengurangi rasa sakit, mempercepat proses penyembuhan. Sangat baik kalau dipraktekkan, insya Allah nanti akan sangat bermanfaat, Mas Fatih. Nah, di buku ini saya jelaskan di bab 4, Mas Fatih ya. Jadi di bab 4 ini ada judul relaksasi, olah napas dan zikir. Nanti saya jelaskan cukup detail tentang teorinya sekaligus prakteknya. Jadi di bab 4 itu nanti ada 4 praktek ya. Jadi nanti ada praktek bagaimana relaksasi itu, bagaimana kita lakukan, bagaimana napas kita lakukan, bagaimana zikir kita lakukan, lalu simfoninya bagaimana. Kita simfonikan, kita kolaborasikan antara relaksasi, napas, dan zikir ya. Jadi di buku ini itu ada di bab 4 ya, tapi saya sekarang akan fokus ke tentang napas, Mas Fatih. Jadi di halaman 74 saya sampaikan latihan pernafasan irama jiwa untuk meluruhkan sakit. Tapi saya ingin disclaimer. Teman-teman lihat podcast kami yang lalu ya. Rasa sakit itu rumus ya. Sakit subjektif, sakit objektif plus sakit subjektif. Itu rumus. Sakit objektif itu sakit yang memang sakit.
Mas Fatih kena peso kalau nggak merasa sakit bahaya, Mas. Iya. Nah, berarti sarafnya terganggu. Kayak orang kena lepra Jadi di saya apa-apain diapain nggak merasa, dan itu bisa malah bahaya. Namanya itu sakit objektif. Tapi kebanyakan penderitaan itu muncul dari sakit subjektifnya. Sakit yang muncul dari persepsi seseorang terhadap sakit. Yang muncul dari stresnya terhadap sakit. Bukan sakitnya, tapi stresnya terhadap sakit. Ketakutannya, kegelisahannya, kemarahannya. Dan semua itu munculnya dari penolakan. Nah itu. Jadi munculnya rasa sakit subjektif itu kalau diringkes, Mas Fatih, itu adalah penolakan. Makanya zikir nafas di dalam proses obat biospiritual ini adalah zikir nafas untuk melatih penerimaan nanti. Nah, tapi sebelum ke zikir nafas, saya akan nerangin nafasnya dulu ya, Mas. Nah, ada dua prinsip, Mas Fatih. Ada dua prinsip napas yang bisa membantu seseorang untuk mengurangi rasa sakit. Ada dua prinsip ya. Prinsip pertama, ekshalasinya atau hembusannya lebih panjang daripada inhalasi. Jadi kalau misalnya tarik nafas 2 detik, hembuskan nafas 4 detik. Tarik nafas 4 detik, hembuskan nafasnya 6 detik. Prinsip itu nanti sangat bermanfaat. Yang prinsip kedua, mengapa napas tok ini tanpa zikir dulu ya? Belum belasin zikirnya. Jadi dengan napas saja teman-teman, nafas 24, nafas 46 itu sudah membantu mengurangi rasa sakit. Nah, prinsip kedua, nafas diafragma, Mas. Nafas diafragma itu tarik nafas perut mengembang, menghembuskan nafas perut mengempis, atau disebut napas dalam. Jadi napas dalam itu bukan tarik nafas gitu, bukan, Mas. Jadi napas dalam itu tarik nafas perut mengembang, hembuskan nafas perut mengempis. Itu namanya napas dalam atau nafas diafragma. Nah, napas diafragma itu nanti manfaatnya, Mas. Ini kalau kita bahas lebih detail lagi ya, adalah untuk mengurangi atau untuk menetralisir trauma-trauma masa lalu. Jadi ada sakit itu karena trauma. Jadi sakit karena ingatan tentang sakit. Contoh ya, ini tak kasih contoh sederhana. Ada orang itu pernah terluka, misalnya Nyon Sewu, ada seseorang pernah terluka tangannya. Ya. Nah, di tangan ini ada memori sakit. Ya, di tangan ini ada memori sakit. Lalu suatu ketika ada luka kecil di tangan yang sama. Nah, ternyata rasa sakitnya sama dengan dulu yang lukanya banyak, Mas. Yang dirasakan bisa sama. Bisa sama. Itu ya? Nah, jadi sebenarnya itu yang disebut rasa sakit yang muncul bukan dari infusnya hari ini, tetapi rasa sakit yang muncul dari kenangan rasa sakit di masa lalu. Dan itu paling banyak ngumpet, Mas, trauma itu dinamanya otot psoas. Otot psoas itu belakang? Ya, di otot psoas itu gini, penghubung dada, perut, pinggul. Jadi ototnya panjang, Mas. Itu ototnya besar. Di grup itu sudah pernah saya share gambarnya, ya, di grup kita itu. Nah, itu namanya otot psoas. Nah, otot psoas itu tempat sampah bagi trauma-trauma, stres-stres masa lalu. Di otot psoas. Nah, luar biasanya ketika otot psoas itu mengalami kita melakukan nafas diafragma, otot psoas jadi rileks. Ya, dia ini ya. Nah, jadi rileks. Ada mekanismenya ya. Tentu kita kalau hanya harus pakai visual yang bagus ya. Tetapi intinya bahwa ketika seseorang itu nafas diafragma, maka otot psoas akan lebih rileks, dia akan melepas trauma-trauma masa lalu. Padahal sakit itu penyebabnya paling banyak trauma-trauma masa lalu. Misalnya kalau ngumpamain ya dulu pas kita kecil, aku dulu kecil kan sering banget ada imunisasi loh, Pak. Iya. Kan itu suntik kan. Iya. Nah, suntik pandangannya orang anak kecil kan beda. Ada yang kayak digigit semut, ada yang digigit singa itu kan. Jadi rata-rata orang disuntik beda-beda anak-anak. Iya, kan? beda-beda. Ada yang teriak, ada yang udah biasa, ada yang belum disuntik udah nangis gitu kan. Iya, itu kan sebenarnya bukan suntiknya yang menimbulkan, hanya suntiknya yang menimbulkan sakit, tetapi persepsi terhadap rasa sakit. Nah, kalau contoh psikologisnya gini, pembulian tuh, Mas. Kalau seseorang pernah dibully waktu TK,
Misalnya dibully sama gurunya, delalah ini, ya semoga nggak ada guru kayak gitulah. Misalnya dibilang bodoh sama gurunya. Sakit ya waktu itu. Ya, Lalu dia trauma. Nah, suatu ketika dia sudah berumah tangga, dibilang gitu sama istrinya. Sakitnya itu bukan hanya sakit hari ini, sakit karena trauma dulu waktu dibully sama gurunya. Jadi sakit itu sebenarnya kompleks Mas Fatih ya, kompleks. Yang jelas saya meringkas rumusnya, ada sakit subjektif, yaitu persepsi, trauma, stres, konflik ya. Itu ditambah memang ada sakit objektif. Nah, obat biospiritual itu bekerja di sakit subjektif, bukan sakit objektif. Kalau sakit objektif sama dokter. Nah, tapi banyak loh Mas Fatih ya, kejadian sangat sering bahkan sebenarnya sakitnya sudah hilang, tapi dia masih merasa sakit. Nah, itu pakai ini sakitnya ya bisa sembuh, ya bisa hilang betulan karena memang sakit objektifnya nggak ada. Dan itu banyak Mas, orang sakit, misalnya contoh ya, ini contoh. Sama dokter sudah dibilang sembuh. Tapi dia lemes terus, Mas. Kan banyak kayak gitu ya. Datang ke klinik kita itu kan banyak. Orang itu sudah sakit, sudah kemarin ke rumah sakit, dokter sudah bilang sembuh, sudah nggak dikasih obat, tapi kok saya itu masih lemes gitu. Itu biasanya sakit kayak gitu, itu sudah nggak ada sakit objektif, Mas. Adanya sakit subjektif, harus masuk ke ruang-ruang spiritual semacam ini. Nah, jadi ada dua prinsip ya, Mas Fatih ya. Mengapa napas itu sangat bermanfaat ya dalam obat biospiritual ini ya. Karena tadi kalau orang napasnya inhalasi sama ekshalasinya lebih panjang ekshalasi, efeknya begini Mas. Saat seseorang bernafas, tarikan nafasnya lebih pendek daripada hembusan nafasnya, maka akan mengaktifkan saraf parasimpatis. Saraf parasimpatis itu Mas Fatih, kalau dia aktif, maka orangnya rileks. Kalau rileks, hormon stresnya turun. Ini urut-urutannya ya. Jadi kalau orang bernafas, hembusan nafasnya lebih panjang, maka dia rileks. Kalau rileks, hormon stres itu hormon kortisol yang paling populer, itu turun. Hormon bahagianya naik atau hormon senangnya naik. Misalnya serotonin, melatonin. Itu dia akan naik itu hormon-hormon yang yang mengurangi rasa sakit itu. Tuh akan naik, hormon-hormon stresnya turun. Nah, pada saat hormon stres turun, luar biasa, Mas. Kalau hormon stres turun, kekebalan tubuh naik. Makanya begini, ini teori dan teori ini sangat terpercaya ya. Namanya teori psikoneuroimunologi. Kalau teman-teman pengen belajar ya coba di googling psikoneuroimunologi, itu kan ilmu yang sudah mapan. Artinya begini loh. Suasana psikis mempengaruhi saraf, mempengaruhi neuro. Neuro mempengaruhi imun. Makanya disebut psikoneuroimunologi. Nah, imun ini kalau naik, otomatis apa? Kalau infeksi lebih mudah sembuh. Contoh orang radang tenggorokan gitu. Nah, radang tenggorokan itu kan infeksi. Ada bakteri atau virus yang berkembang ya. Nah, untuk melawan bakteri virus itu butuh antibodi, butuh sistem imun, butuh sel darah putih. Nah, sel darah putih atau antibodi atau makrofag atau leukosit, ini kan banyak namanya itu. Ada natural killer. Itu Mas Fatih, itu kalau orangnya stres, dia malah menurun. Jadi orang radang tenggorokan kalau stres sembuhnya lebih lama. Karena kekebalan tubuhnya turun akibat stresnya. Nah, kalau orang lalu melakukan zikir nafas spiritual atau zikir nafas biospiritual, maka yang terjadi rileks dia. Ya sakitnya belum langsung sembuh. Dia akan rileks. Ketika rileks, kekebalan hormon stresnya turun, kortisolnya turun. Ketika kortisol turun, kekebalan tubuhnya naik. Kalau kekebalan tubuhnya naik, berarti sakitnya lebih cepat sembuh. Nah, itu logika ilmiahnya. Makanya di tasawuf Indonesia, di buku-buku saya yang sudah lama saya tulis sejak tahun 2007-an ya. Itu kan konsepnya kan religio, psikoneuroimunologi. Yaitu hubungan tasawuf dengan sistem saraf, dengan psikologi, dengan sistem saraf dan sistem imun. Nah, gitu loh.
Itu urut-urutannya Mas Wati. Nah, apalagi itu kalau orang napasnya bener, ini belum pakai religio, belum pakai zikir loh itu. Ya. Apalagi nanti ada zikirnya. Ya. Jadi pertama nanti kita akan latihan merelaksasikan tubuh dulu. Namanya relaksasi progresif. Setelah relaksasi kita sudah bisa relaksasi, lalu masuk nafas sebagai jembatan. Lalu nanti masuk zikirnya Mas Wati. Nah, ini kalau tiga-tiganya simultan dilakukan dengan cara yang luar biasa, nanti efeknya itu luar biasa. Termasuk begini, Mas. Ini saya mau cerita tentang natural killer. Nah. Ada sistem kekebalan tubuh kita, tentara di dalam tubuh kita namanya sel NK. Natural killer ya. Ya, mungkin ini istilah-istilah yang agak asing ya bagi para pejalan spiritual. Nah, natural killer itu sel pembunuh kanker, Mas. Jadi ada sel atau tentara di dalam tubuh kita yang dia itu mampu mendeteksi adanya sel kanker. Kalau ada kanker, natural killer ini langsung sel kanker ini langsung dimatiin sama dia. Langsung diresiki sampah-sampah itu. Nah, tetapi uniknya, sel natural killer ini baru bisa berproduksi banyak ketika orang itu tidak stres, ketika dia tersenyum, ketika dia bersyukur. Nah, itu luar biasanya. Makanya saya itu selalu meyakini ya, saya 20 tahun lebih jadi seorang terapis itu kan melihat peristiwa-peristiwa orang sakit kan ribuan kali ya. Dan itu hampir bisa disimpulkan, kalau orang sakit rileks, sembuhnya lebih mudah. Kalau orang sakit makin tegang, sembuhnya lebih susah. Saya tidak mengatakan bahwa pasti begitu, tetapi kecenderungannya begitu. Kalau di statistik gitulah. Kalau misalnya ada penelitian kuantitatif gitu, akan sangat signifikan. Dibedakan misalnya, ada orang sakit, misalnya flu sama-sama flu gitu Mas Wati ya. Sama-sama flu. Yang satu marah, yang satu rileks. Nah, yang marah ini mungkin sembuh 5-6 hari, yang rileks ini bisa sembuh 3-4 hari. Jadi dia lebih cepat mempercepat proses penyembuhan. Yaitu tentang betapa manfaatnya itu nafas itu. Apalagi begini Mas. Gini loh. Kalau di tasawuf Indonesia, nafas itu kan lewat hidung tarik nafasnya. Lewat hidung, hembuskannya lewat hidung ya. Manfaatnya besar sebenarnya, manfaatnya. Jadi kalau orang itu nafasnya hidung-hidung, maka yang terjadi itu salah satunya namanya nitrit oksid, Mas. Nitrit oksid sel NO. Nah, sel NO itu kalau meningkat, pembuluh darah kita itu jadi lentur, Mas. Ya ini membesar gitu. Iya, jadi lentur, bukan besar, lentur. Oh, lentur. Nah, bukan membesar ya. Kalau membesar nanti namanya varises, jangan-jangan. Kalau venanya membesar namanya varises. Iya. Nah, itu bukan besar, tapi lentur dia. Nah, lentur karena NO tadi. Nah, sehingga orang itu kalau nafasnya hidung-hidung, ya nanti kita ajarkan itu. Ya, nafas hidung-hidung, maka pembuluh darahnya jadi lentur. Kalau pembuluh darah lebih lentur, otot lebih rileks, Mas. Maka kayak migrain, bau kenceng, mungkin dada rasanya nggak nyaman itu kayak plong gitu. Apalagi kalau menurut kedokteran timur, Mas. Jadi kedokteran timur itu setiap orang bernafas secara teratur melancarkan chi, energi, nyawa, ruh. Ruh dalam artian materi ya. Nah, kan ruh itu ada yang berarti spiritual. Ruh dalam artian materialistik. Ruh itu kalau seseorang itu nafas nafas hidung-hidung seperti tadi, nitrit oksidnya naik, terus pembuluh darahnya jadi lentur, ya itu kan bisa mencegah banyak sekali penyakit. Wong penyakit itu banyak karena sumbatan energi, sumbatan darah itu, Mas. Itu penyakit-penyakit yang muncul. Nah, jadi nanti ya apalagi teman-teman yang mungkin banyak berkecimpung di dunia kesehatan ya. Kan ada yang peserta para dokter yang ikut pelatihan di kita, ada perawat yang ikut pelatihan ini ya. Mungkin ada juga tukang pijat kayak saya ikut pelatihan kayak gini. Sebenarnya ilmu-ilmu atau sebenarnya ini bukan sekedar ilmu ya. Keterampilan untuk melakukan zikir nafas dalam obat biospiritual ini akan bermanfaat sekali bagi pasien-pasien. Sebenarnya bukan hanya pasiennya, Mas, yang nungguin orang sakit itu. Wong banyak orang sakit itu akhirnya
Sing ngedrop malah sing nunggu. Ya dulu kalau saya pas di rumah sakit kan gitu. Loh Pak, misalnya ada yang nunggu, kemarin yang nunggu misalnya saudaranya si A gitu loh. Si A kok sekarang nggak nunggu lagi? Wah, dia sakit Pak. Kemarin kecapean nunggu di sini loh. Jadi orang nunggu orang sakit, apalagi Yun Sewu ya, ada nunggu orang stroke, nunggu orang gagal ginjal, itu butuh power mental yang sangat kuat Mas. Ya. Karena mendampingi orang sakit tidak sederhana. Karena yang sakit itu stres. Ya. Terus yang dampingi biasanya kan terus mengalami penambahan beban. Ya mungkin beban secara fisik, tidur jadi kurang, ya kan? Atau beban secara mental, beban ketakutan, nanti ini bagaimana. Disitulah sebenarnya peran obat biospiritual ini jadi sangat-sangat vital ya. Jadi itu logika-logika ilmiah yang kita bangun. Karena kalau di tasawuf Indonesia itu pelatihan-pelatihan yang dilakukan tidak didasarkan pada hal-hal mistis. Jadi teknik-teknik yang dikembangkan 26 latihan di sini itu dikembangkan berdasarkan pola-pola pikir ilmiah. Ya kayak misalnya tadi nitrit oksid, nanti nafasnya hembusan nafasnya lebih panjang daripada tarikan nafasnya dan seterusnya. Itu didasarkan pada dasar-dasar ilmiah. Nanti insya Allah nanti minggu depan akan kita sedikit, saya ingatkan ya Mas, sedikit tutorial salah satu contoh latihannya itu bagaimana sih latihan. Karena nanti di bab ini, di bab berapa Mas? Bab 6 ya, bab 5, nanti ada langsung praktek mengelola sakit ringan. Jadi kalau tiba-tiba teman-teman itu migrain, sakit pusing separuh, atau tiba-tiba vertigo muter, atau tiba-tiba dada rasanya nggak nyaman, atau bau kenceng. Nah, sakit-sakit yang tidak ada tanda-tanda kegawatan, bagaimana cara kita mengelolanya secara ini ya, secara zikir nafas lah. Nah, zikir nafas dalam pengertian obat biospiritual ini. Nanti ada sakit berat, bagaimana menghadapi sakit berat dan kronis dan seterusnya. Tetapi saya ingin berpesan gini Mas Fatih ya. Sebenarnya yang paling substantif, paling penting ruhnya dari pelatihan ini sebenarnya adalah bagaimana rasa sakit itu bertransformasi menjadi jembatan ruhani. Itu sebenarnya nanti keuntungan paling besarnya di situ. Ya kalau nanti ada keuntungan fisik yang sakit kronis jadi sembuh, yang diberi percepatan proses penyembuhan ya, tentu itu kita syukuri. Tetapi sebenarnya yang paling luar biasa justru adalah bagaimana sakit menjadi jembatan ruhani bagi perjalanan hakikat kehidupan kita. Bukan hanya bagi si sakitnya, tetapi bagi yang nungguin, bagi keluarganya, juga bagi terapisnya kayak kita. Hadis Rasulullah ini salah satu hadisnya. Jadi Rasulullah itu merekomendasikan gini Mas Mati. Kalau kita nengok orang sakit, mintalah doa kepada si sakit. Karena Rasulullah dawuh, doa ul maridi kat doa il malaikat. Doanya orang sakit itu seperti doanya malaikat. Artinya apa? Sakit itu bisa menjadi stimulus pertumbuhan spiritual Mas. Sakit itu. Nah, itu sebenarnya yang paling kita impikan dari pelatihan obat biospiritual itu sebenarnya di situnya. Ya, kalau nanti misalnya diberi bonus oleh Allah sakit kronis sembuh, sakit berat sembuh, atau ada percepatan proses penyembuhan, tentu itu sangat kita syukuri. Tetapi sebenarnya yang paling indah dari itu semua itu bukan tentang kesembuhan secara fisik, tetapi bagaimana sakit itu menjadi stimulus pertumbuhan spiritual kita. Nah, harapan saya nanti pelatihan obat biospiritual itu menuju ke sana, Mas Fatih. Ya, gitu saya kira. Oke, mungkin ya seperti yang diobrolkan kemarin ya, bahwa sakit itu bisa jadi 3 level itu ya. Oh iya, emang sakit itu 3 level. Level 1 marah berarti sakitnya hukuman. Level 2 sabar, penghapus dosa berarti sakitnya. Yang level 3 ini sebenarnya. Kita berharap, kita bermimpi bahwa entah keluarga yang sakit atau teman yang sakit atau kerabat yang sakit atau mungkin suatu ketika ada kita ini diberi Allah sakit, itu jangan-jangan itu memang undangan dari Allah agar kita menuju menjadi derajat kekasih itu.
Ya gitu. Oke, mungkin begitu teman-teman ya. Ya. Dan untuk teman-teman, kita ingatkan kembali bahwa jika teman-teman ingin ikut pelatihan kami ya, pelatihan obat biospiritual Ya. yang akan kami laksanakan pada tanggal 5 sampai tanggal 26 Juni di tahun 2026 ini, kita akan laksanakan secara online ya teman-teman. Nanti di pelatihan ini kita akan mendapat 3 kali live, ya insya Allah di hari Jumat ya. Jumat malam jam 19.30 ya Pak. Lalu teman-teman juga pasti akan mendapat bukunya. Nah, ya, ini buku ini. Obat biospiritual ini. Lalu teman-teman juga akan mendapatkan e-sertifikat, lalu ada 26 video pelatihan. 26 video pelatihan. Lalu bagi yang tidak bisa ikut Zoom-nya nanti, Zoom live-nya akan mendapatkan rekamannya. Ya. Dan teman-teman juga akan mendapatkan fasilitas berupa grup diskusi di WhatsApp. Oh iya. Terus ada PPT Mas Pati, jangan lupa. Oh iya, maaf, PPT nanti di Zoom-nya nanti teman-teman bisa dapatkan secara langsung. PPT ya. Nah. PPT-nya saya senang, saya lihat tuh bagus PPT. Untuk pendaftaran di tanggal per hari ini tanggal kita rekaman tanggal 14 Mei ini ya. Sampai 21 Mei nanti teman-teman bisa mendapatkan harga spesial, harga early bird. Yaitu sebesar 349.000 dari harga normal yaitu 499.000. Nah, untuk daftarnya teman-teman bisa chat WA kami, ada di bawah di deskripsi. Dan untuk informasi dan selengkapnya bisa ditanyakan juga melalui admin WhatsApp kami. Nah, mungkin videonya cukup sekian, kita tutup. Kita tunggu teman-teman bergabung di pelatihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.